Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek biologi kami dengan tema perkembangan teknologi DNA. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alifia Daniswara, Anissa Zahra Lubis, Muhammad Jamaluddin Alhamzah, Najwa Nur Anissa, dan Adia Pranike Triswono. Pada tahun 1919, Karl Ereky, sarjana pertanian di Hongaria, untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah bioteknologi. Menurut Ereky, bioteknologi dapat mengatasi krisis pangan. Bioteknologi terdiri dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat diartikan bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip biologi yang dapat menghasilkan suatu produk. Bioteknologi merupakan ilmu mengenai pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan teknologi atau produk yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Produk yang dihasilkan merupakan penggabungan dari ilmu dasar dan ilmu terapan yang telah diubah menjadi teknologi. Bioteknologi modern merupakan teknologi yang memanfaatkan komponen yang telah mengalami rekayasa genetika melalui teknologi DNA rekombinan untuk membuat produk yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya adalah basic function of DNA atau fungsi pokok pada DNA. Yang pertama adalah information storage atau tempat penyimpanan informasi. DNA berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang membawa petunjuk atau instruksi untuk mengatur pembentukan, pertumbuhan, dan fungsi organisme hidup. Informasi genetik disimpan dalam bentuk urutan nukleotida yang terdiri dari adenin dengan kode A, timin dengan kode T, guanin dengan kode G, dan sitosin dengan kode C. Yang kedua adalah replikasi. DNA mengalami proses replikasi di mana molekul DNA membuat salinan identik dari dirinya sendiri. Proses ini terjadi selama siklus sel, memastikan bahwa setiap sel anak menerima informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Yang ketiga adalah transkripsi dan translasi. Pada proses transkripsi, DNA digunakan sebagai template untuk sintesis RNA atau ribonukleat asid. Proses ini melibatkan pembentukan RNA berdasarkan urutan nukleotida pada molekul DNA. Kemudian RNA diubah menjadi protein melalui proses translasi di ribosom. Molekul RNA membawa informasi genetik dari DNA untuk membimbing sintesis protein. Yang terakhir, inheritance atau pewarisan. DNA bertanggung jawab untuk pewarisan sifat-sifat genetik dari generasi ke generasi. Gen yang terletak pada molekul DNA diturunkan dari orang tua atau induk ke anak saat reproduksi seksual, memastikan kelangsungan informasi genetik dan keragaman dalam suatu populasi. Perkenalkan, nama saya Nisa Zarubis dengan NIM 44444230113. Selanjutnya ada kegunaan teknologi DNA. Yang pertama itu ada teknologi DNA dalam farmasi dan kedokteran. Teknologi DNA digunakan untuk membuat obat modern dalam industri farmasi dan pengobatan. Sebagai misalnya, teknologi DNA ini dapat digunakan untuk memproduksi vaksin, yang mana vaksin adalah bagian kecil atau versi patogen yang tidak berdaya yang dirancang untuk merangsang sistem kekebalan tubuh kita sehingga dapat membantu mencegah penyakit. Teknologi DNA ini juga telah merevolusi pengobatan, yang mana sebelum kemajuan teknologi DNA, ada insulin yang digunakan untuk mengobati diabetes sebagai contoh kasus yang mana diambil dari babi. Namun hal ini dapat menimbulkan reaksi alergi pada manusia dan jumlahnya terbatas menurut para ilmuwan. Jadi sejak saat itu, para ilmuwan mengisolasi gen insulin manusia dan mengkloningnya menjadi bakteri transgenik, yang mana bakteri
bakteri transgenik ini dapat berkembang biak dengan cepat dalam jumlah besar untuk menghasilkan insulin yang dibutuhkan untuk mengobati penderita diabetes. Teknologi DNA ini juga dapat digunakan untuk mendiagnosis kelainan genetik, yang mana dapat dilakukan terkadang sebelum kelahiran. Selanjutnya ada teknologi DNA di bidang pertanian. Teknologi DNA dapat digunakan untuk menciptakan organisme hasil rekayasa genetika untuk digunakan dalam pertanian. Organisme hasil rekayasa genetika ini adalah organisme yang mengandung DNA dari setidaknya dua sumber berbeda. Organisme hasil rekayasa genetika ini penting karena dapat memberikan manfaat unik yang memecahkan masalah pasokan makanan kita. Sebagai salah satu contoh, misalnya itu ada beras, yang mana spesies beras ini merupakan hasil rekayasa genetika yang direkayasa untuk menghasilkan nutrisi beta-karoten yang diperlukan untuk kesehatan penglihatan. Tanaman juga dapat direkayasa untuk melawan hama, seperti kapas bete yang mengandung gen yang menghasilkan protein insektisida. Hal ini dapat mengurangi penggunaan pestisida dan meningkatkan efisiensi tanaman. Hasil rekayasa genetika atau GMO ini adalah organisme yang memiliki gen dari cara buatan. GMO digunakan untuk berbagai tujuan pertanian, seperti misalnya menanam tanaman yang lebih besar dengan hasil yang lebih tinggi, lalu menciptakan tanaman yang tahan lama dan juga meningkatkan nilai gizi tanaman. Teknologi DNA tidak hanya untuk menghasilkan makanan yang lebih besar dan lebih baik, ini juga dapat digunakan untuk membuat produk yang memiliki manfaat obat. Misalnya, strain padi baru direkayasa yang memiliki protein susu yang dapat digunakan untuk mengobati diare pada bayi. Selanjutnya, pada forensik. Forensik ini digunakan dalam investigasi TKP, kasus dan berbagai aplikasi hukum lainnya. Bisa dibayangkan betapa pentingnya teknologi DNA dalam bidang ini. Dalam pekerjaan kepolisian, teknologi DNA memungkinkan penyelidik mencocokkan sampel DNA dari tersangka dan TKP. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan dengan membandingkan sampel kecil dari masing-masing sumber dan menentukan apakah adanya kecocokan dari si kedua ini. Teknologi DNA ini tidak hanya membuktikan kesalahan, dia ini juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa tersangka tidak bersalah atau banyak narapidana yang dibebaskan dari tuduhan karena kemajuan teknologi DNA terkini mampu membuktikan bahwa mereka sebenarnya tidak bersalah atas kejahatan yang membuat mereka dihukum. Oke, selanjutnya ada materi tentang teknologi perkembangan DNA. Di sini kita ambil 3 contoh. Yang pertama ada cloning DNA. Jadi cloning DNA itu merupakan penerapan teknologi DNA rekombinan yang menghasilkan salinan urutan gen yang identik. Cloning memiliki banyak kegunaan, mulai dari pembuatan obat-obatan modern hingga merancang tanaman khusus yang tahan terhadap penyakit. Jadi cloning DNA itu umumnya banyak digunakan di laboratorium dan melibatkan pemotongan dan penempelan gen yang diinginkan ke dalam vektor DNA kecil yang disebut dengan plasmid. Nah, plasmid ini dapat dengan mudah diambil oleh bakteri yang tumbuh dengan cepat. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, jadi si gen itu bakalan diisolasi, terus DNA vektor yang membawa gen akan dipotong dan ditempelkan ke dalam vektor menggunakan enzim DNA ligase. Setelah itu, si plasmid rekombinan ini akan dikenalkan ke bakteri. Lalu si bakteri ini akan berkembang biak dan isolasi gen atau protein dibuat untuk digunakan lebih lanjut. Nah, yang kedua ini ada DNA sequencing. Sequencing DNA ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sequence-nya dengan sequence DNA lain yang sudah diketahui. Nah, sequence DNA ini menyandikan informasi yang diperlukan bagi makhluk hidup untuk melangsungkan hidup dan berkembang biak. Sebagai contoh, dalam ilmu pengobatan, sequencing dapat digunakan untuk mengidentifikasi,
mendiagnosis, dan mengembangkan pengobatan penyakit genetik. Nah, sequencing ini berkembang pesat dan berpotensi menghasilkan banyak barang dan jasa berguna. Teknik ini digunakan dalam riset dasar biologi maupun berbagai bidang terapan seperti kedokteran, bioteknologi, forensik, dan antropologi. Sini yang ketiga, ini lebih ke pertaniannya gitu. Ada organisme hasil rekayasa genetika atau GMO. Nah, teknologi ini tuh dapat digunakan untuk menciptakan organisme hasil rekayasa genetika dalam pertanian. Nah, GMO ini tuh mengandung DNA setidaknya dua sumber berbeda. Teknologi DNA tidak hanya menghasilkan makanan yang lebih besar, tetapi digunakan untuk membuat produk makanan yang memiliki manfaat untuk obat. Misalnya nih ya, serat padi telah direkayasa menjadi protein susu yang dapat digunakan untuk mengobati diare pada bayi. Ada produk makanan obat lainnya yang sedang dirancang, seperti jagung yang dapat mengobati fibrosis, artritis, dan rumput bebek untuk mengobati hepatitis. Selanjutnya adalah aspek etika dan hukum. Yang pertama ada privasi genetik. Privasi genetik ini merujuk pada tindakan yang diambil untuk melindungi informasi genetik pribadi, termasuk data DNA sampel dan dari mana asal sampel ini didapatkan. Yang kedua ada penggunaan data genetik. Penggunaan data genetik melibatkan penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan informasi genetik pribadi untuk berbagai tujuan, seperti untuk penelitian penyakit, pengembangan obat, dan penentuan berbagai kebijakan. Yang terakhir adalah potensi penyalahgunaan pada rekomendasi DNA. Terdapat beberapa isu etika terkait dengan rekomendasi DNA, seperti keterbatasan akses ke informasi genetik, keterbatasan informasi yang dapat diberikan, dan keterbatasan dalam penggunaan informasi genetik. Tantangan utama dalam perkembangan teknologi DNA adalah keterbatasan dalam pemahaman fungsional gen. Sequencing DNA telah mencapai tingkat yang sangat maju, memungkinkan kita untuk membaca urutan asam nukleat dengan cepat dan efisien. Namun, hanya mengetahui urutan DNA tidak cukup untuk sepenuhnya memahami bagaimana gen tersebut beroperasi dalam suatu organisme. Fungsionalitas gen melibatkan pemahaman mendalam tentang cara gen mengontrol proses biologis, berinteraksi dengan gen lain, dan bagaimana aktivitas gen tersebut dapat diatur. Keterbatasan dalam pemahaman fungsional gen ini menjadi kendala dalam mengoptimalkan penerapan teknologi DNA untuk pengembangan pengobatan yang lebih canggih, identifikasi resiko genetik terhadap penyakit, serta manipulasi genetik untuk menciptakan organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan. Teknologi DNA memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, seperti kesehatan dan bioteknologi. Pertama, dalam pengembangan pengobatan, pemahaman lebih mendalam tentang sekuensi DNA memungkinkan identifikasi target genetik yang terlibat dalam penyakit. Ini membuka pintu bagi pengembangan terapi gen, obat-obatan yang disesuaikan dengan karakteristik genetik individu untuk memberikan perawatan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kedua, teknologi DNA memungkinkan identifikasi resiko genetik seseorang terhadap penyakit tertentu dengan memetakan variasi genetik yang terkait dengan predisposisi penyakit. Individu dapat melakukan pencegahan dini atau pengelolaan risiko kesehatan mereka dengan pendekatan personalisasi. Selanjutnya, dalam konteks bioteknologi, teknologi DNA memfasilitasi rekayasa genetik untuk menciptakan organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Dalam pertanian misalnya,
Tanaman dapat dimodifikasi genetik untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan terhadap penyakit, atau adaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Kemampuan ini juga diterapkan pada bakteri atau organisme lain yang dapat digunakan dalam produksi industri atau lingkungan. Dapat disimpulkan, bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi untuk menghasilkan produk melalui penggabungan ilmu dasar dan terapan menjadi teknologi. Ilmu ini diperkenalkan oleh Carl Erecki pada 1919. Bioteknologi modern melibatkan rekayasa genetik dengan teknologi DNA rekombinan. Fungsi utama DNA mencakup penyimpanan informasi genetik, transkripsi, translasi, replikasi, dan pewarisan sifat. Teknologi DNA memiliki peran penting dalam forensik, farmasi, dan pertanian, dengan contoh seperti cloning, sequencing DNA, dan organisme hasil rekayasa genetik atau GMO. Pelaksanaan teknologi DNA perlu memperhatikan aspek etika dan hukum, termasuk privasi genetik dan potensi penyalahgunaan rekombinasi DNA. Kendala melibatkan keterbatasan pemahaman fungsional gen, namun diharapkan teknologi ini akan memberikan manfaat besar dalam perkembangan pengobatan, identifikasi risiko genetik, dan inovasi-inovasi lain.